rizki itu memang sudah punya kita, maka itu punya kita. Ini perkara imani, bahwasanya kita yakin Allah maha mengatur rizki, tidak akan Allah biarkan خش عاش عاشق العود. neraka. Kalau Allah maha tahu dan Allah sudah menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, terus ngapain kita beribadah? Berarti kita nggak ada freedom of choice. Berarti kita nggak ada kebebasan untuk memilih. Nah, itu mencampurkan antara aktivitas Allah yang harusnya dia yakini, yang harusnya dia imani, menjadi kemudian aktivitas manusia yang itu serba sesuatu yang bersifat teknis. Nah, jadi saya akan ulangi. Kalau kita mau untuk sederhana dalam membahas takdir, sederhana begini aja, bahwa kehidupan manusia itu senantiasa cuma ada di dalam dua daerah. Daerah pertama atau wilayah pertama adalah wilayah yang dia mampu untuk kuasai. Dia mampu untuk memilih di dalamnya. Dia mampu untuk influence di dalamnya. Dan yang kedua adalah wilayah yang dia tidak kuasai, atau wilayah di mana dia dipaksa ada dalam hal tersebut. Contoh misalnya, saya lahir Chinese, itu wilayah yang tidak bisa saya kendalikan. Saya lahir laki-laki, itu tidak bisa saya kendalikan. Saya lahir sebagai orang Indonesia, itu pun tidak bisa saya kendalikan. Maka semua itu memaksa saya untuk mengimani. Karena dalam perkara-perkara yang kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa memilih, maka kita diminta oleh Allah untuk beriman. Maka disitulah di dalam Al-Quran Allah sampaikan, salah satu ciri orang-orang yang beriman, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalam kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu adalah mereka yang bisa untuk beriman pada perkara-perkara yang gaib, meyakini pada perkara-perkara yang tidak terlihat oleh mata. Karena kalau dalam hal-hal yang bisa terlihat oleh mata, kita bisa ngusahain. Tapi kalau ada hal-hal yang nggak bisa kelihatan sama mata kita, maka kita harus beriman pada yang gaib. Kemarin saya sudah bahas juga, kalau seandainya kita ini membahas tentang takdir, maka pembahasan ini harus kepada arah yang produktif. Karena menanyakan perkara-perkara yang gaib itu membuat hidup kita tidak produktif. Contoh, apakah memang saya ditakdirin jadi orang yang baik? Ataukah saya ditakdirin jadi orang yang buruk? Apakah berlaku maksiat itu sudah takdir saya? Menanyakan kayak gitu, ya sudah, kita sama aja menanyakan sesuatu yang nggak produktif. Kenapa? Malah bikin pusing. Contoh kayak gini misalnya, Ustadz, kalau semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, maka saya bodoh itu kan berarti ditentukan oleh Allah. Maka saya bisa beriman kan ditentukan oleh Allah. Nah, kalau kita bahas tentang masalah aktivitas manusia, kita campurin dengan perkara yang harusnya kita imani, maka ya sudah, nggak akan produktif. Nah, maka kita batasin pembahasannya pada sesuatu yang produktif, yaitu sesuatu yang kita bisa untuk beraktivitas atau kita bisa untuk memilih di dalamnya, itu baru produktif. Tapi dalam perkara-perkara imani, dalam perkara-perkara yang bersifat goib, maka ya sudah, nggak ada cara lain selain kita beriman aja kepada Allah dengan apapun yang sudah dia tentukan. Nah, di sini letak pembahasan takdir. Walaupun agak jelimet, tapi sebenarnya ini bisa menjadi sangat mudah sekali kalau kita stick to the plan. Apa stick to the plan-nya? Apa intinya? Intinya adalah kalau Anda bisa memilih, berarti Anda harus mikirin itu. Kalau Anda bisa nguasain, maka Allah akan minta pertanggungjawaban. Tapi kalau itu tidak bisa Anda pilih, tidak dalam kuasa Anda, sudah jangan dipikirin, beriman aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup Anda akan selesai, hidup Anda jadi lebih mudah, hidup Anda akan jadi lebih produktif. Karena yang membuat hidup manusia tidak produktif adalah dia mikirin hal-hal yang harusnya enggak dipikirin, dan dia nggak mikirin hal-hal yang harusnya dia pikirin. Seperti yang saya kasih contoh kemarin. Ini salah satu contoh kasusnya. Ada orang lahir hitam, lantas kemudian merasa dengan hitamnya dia nggak pede. Karena orang-orang di luar sana, dunia kapitalis seolah-olah memberikan sebuah standar bahwa cewek itu harus putih, bahwa cewek itu harus halus. Maka dia mati-matian gitu kan ya, setengah mati untuk bisa jadi halus dan jadi putih. Padahal Allah nggak pernah untuk menghisap kondisi kulitnya. Kenapa? Karena Allah yang ngasih itu. Itu taken for granted dari Allah. Takdir namanya. Maka terhadap perkara-perkara takdir, harusnya dia beriman kepada Allah. Contoh lagi misalnya, dia lahir dengan kondisi maka dia nggak usah pikirin, karena itu adalah sesuatu yang datang dari sononya, dan dari sononya Allah tidak akan pernah minta untuk kita bertanggung jawab di dalamnya. Contoh lagi misalnya, ada gempa bumi
gempa bumi kejadian, wabah COVID ini kejadian pada kita. Nah, maka bagi kita ini adalah sebuah ketentuan yang harus kita imani. Memang datangnya, ya sudah, ini kita tidak bisa memilih. Bagi kita ini adalah sebuah takdir yang harus kita imani. Ada yang bilang, tapi kalau konspirasi gimana, Ustaz? Kalau misalnya COVID ini dibuat orang gimana? Maka yang buat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka yang buat yang aneh-aneh, termasuk kalau misalnya COVID ini dibuat oleh manusia, mereka yang diminta pertanggungjawaban. Tapi kondisi ini menimpa pada kita, di mana kita tidak pernah memilih di dalamnya, maka ini menjadi takdir bagi kita yang harus kita imani. Tapi dalam perkara-perkara yang lain yang dia bisa memilih, maka dia tidak boleh menyalahkan takdir. Contoh misalnya, ada orang datang ke kantor, ya, baru datang ke kantor, baru bahas tentang beriman pada qada dan qadar. Ketika dibahas, tapi nggak sempurna pembahasannya. Datanglah dia ke kantor itu 9 pagi masuk kantor, dia datangnya jam 11. Ketika dia datangnya jam 11, lalu kemudian bosnya nanya sama dia, "Kenapa kamu datang jam 11? Kamu telat 2 jam ini, Pak." Lalu kemudian dia bilang, "Bapak percaya sama takdir? Maka hari ini saya sudah ditakdirkan oleh Allah datang jam 11." Maka kemudian bosnya, karena dia sudah ngerti pembahasan tentang takdir, dan dia sudah tahu sebenarnya orang ini bisa milih untuk datang jam berapa saja, tapi dia alasan pada takdir, maka dia bilang sama karyawannya, "Bagus, kalau begitu takdirmu pula hari ini kamu dipecat dari kantor." Jelas ya? Jadi dalam perkara-perkara yang bersifat teknis yang bisa kita pilih, jangankan di akhirat, di dunia aja orang akan minta pertanggungjawaban kita. Harusnya kita dikasih amanah segini, harusnya kita mampu melaksanakan, tapi kita melalaikan amanah. Orang wajar ketika minta pertanggungjawaban kita. Kenapa? Karena kita memilih dalam hal itu. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang kita nggak bisa memilih, jangankan di akhirat, di dunia aja manusia tidak akan diminta pertanggungjawaban. Contoh, ada orang yang tadi datang jam 9 ketika ke kantor, harusnya dia datang jam 9, kemudian datang jam 11. Kemudian dia ditanya, "Kenapa kamu datangnya telat jam 11? Dia bilang, "Ibu saya baru meninggal hari ini, Pak." Maka bosnya bilang, "Lebih baik kamu pulang aja sekarang, kamu urus jenazah ibumu, kamu urus keluargamu. Karena kami memaklumi, karena nggak ada orang yang bisa minta untuk kapan hidup dan kapan mati." Kalau yang bunuh diri gimana, Ustaz? Kalau yang bunuh diri berarti bunuh dirinya adalah pilihan dia dan ajalnya adalah takdir. Maka sudah beriman aja. Beriman pada ajalnya adalah takdir, tapi orangnya akan diminta pertanggungjawaban. Karena orangnya memutuskan untuk bunuh diri, dan bunuh diri adalah sebuah pilihan. Paham ya? Maka orang yang beriman atau tidak beriman itu pun juga pilihan. Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi, kalau Anda mau beriman, beriman. Kalau Anda mau kufur, kufur. Kenapa? Karena beriman dan kufur inilah sebuah pilihan. Maka beriman akan dimintai pertanggungjawaban, kufur pun akan diminta pertanggungjawaban. Jelas, hidup kita jadi produktif banget. Jadi kita bisa untuk move on dalam perkara-perkara yang kita nggak bisa pilih, dan kita bisa benar-benar detail dalam perkara-perkara yang kita pilih. Misal, seseorang melaksanakan perintah Allah. Dia berubah di jalan Allah. Mengenai kemenangan dakwah dia, ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tinggal beriman, nggak usah dipertanyakan bagaimana cara Allah menolong hambanya. Itu nggak usah dipertanyakan. Ketika dia berperang di jalan Allah, ketika dia berdakwah di jalan Allah, Allah menjanjikan kemenangan. Itu perkara sudah takdir dari Allah. Wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Allah sampaikan di dalam surat Al-Fath misalnya tentang perkara kemenangan yang akan dia janjikan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang muslim sampai dengan hari ini. Allah katakan Allah sudah menentukan segala sesuatunya. Allah sudah mentakdirkan kemenangan Anda. Misal dalam surat Al-Fath ayat 21. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Dan wilayah-wilayah yang lain yang belum kalian dapat bebaskan, dan Allah sudah menentukan itu semua untuk dibebaskan dan dimenangkan untuk kalian, dan adalah Allah yang sudah menentukan atas segala sesuatu. Artinya kemenangan Allah itu sudah ditentukan. Maka orang yang berdakwah, orang-orang yang berperang di jalan Allah, kemenangan bagi mereka ini adalah sesuatu yang sudah pasti. Dan ini adalah perkara imani. Dan dia nggak perlu tanya bagaimana cara Allah untuk menolong mereka. Yang mereka perlu pertanyakan adalah perkara-perkara yang mereka bisa untuk lakukan, yang mereka bisa pilih. Yang mereka pertanyakan adalah apa yang mereka lakukan untuk menyambut pertolongan Allah. Sedangkan pertolongan Allahnya tidak perlu diragukan dan tidak perlu dipertanyakan bagaimana caranya. Mengenai Nabi Musa ketika memimpin Bani Israel, dan Bani Israel ketika dipimpin Nabi Musa, mereka menjalankan perintah Allah, maka ketika mereka meyakini bahwa Allah pasti akan menolong mereka, itu adalah perkara yang wajib.
Maka ketika Bani Israel dibimbing oleh Nabi Musa tidak sedikit pun merasa khawatir. Tapi umatnya merasa khawatir. Itu pilihan mereka. Pilihan mereka adalah percaya atau tidak, beriman atau tidak dengan apapun yang sudah Allah janjikan, yaitu adalah kemenangan, yaitu adalah pertolongan. Ketika mereka memilih tidak percaya, mereka meragukan Musa berkata, tidak, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Innama iya Rabbi sayahdin. Enggak mungkin Allah ninggalin saya. Allah pasti akan nolong saya. Nah, ini perkara imani. Kenapa? Karena menolong kaum muslimin adalah sebuah kewajiban bagi Allah. Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka ketika Allah mentakdirkan pertolongan itu datang, kapan datangnya? Itu adalah perkara yang harus diyakini. Bagaimana cara kita menyambut pertolongan Allah, itu yang perlu kita pikirkan. Menyambut pertolongan Allah itu perkara pilihan. Pertolongan Allah sendiri itu perkara takdir. Enak kan hidup manusia kan ya? Enak kan hidup seorang muslim kan ya? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, ajaib urusan kaum muslimin. Kenapa ajaib? Ketika dia ditimpa oleh sesuatu yang bersifat buruk bagi dia merasa ini buruk, maka dia bersabar. Ketika dia ditimpa oleh sesuatu perkara yang bersifat baik bagi dia, maka dia bersyukur. Maka ini tidak mungkin terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman, kata Rasulullah. Kenapa? Dia senantiasa bisa memaknai semua datang daripada Allah. Maka ketika dia diberikan apapun, dia bersyukur dan dia bersabar. Maka seorang muslim akan memaknai satu peristiwa tepat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah pasti akan menjanjikan segala macam, tapi dia akan mengusahakan usaha-usaha yang terbaik. Caranya bagaimana untuk bisa menyambut pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa untuk menata hidup kita lebih enak lagi. Kita ada dalam perkara mana nih? Kalau kita lagi merencanakan sesuatu, maka kita kerahkan yang terbaik. Kita ambil kemudian orang-orang yang para ahli untuk sampai di sana. Kita kerahkan usaha-usaha yang terbaik. Bukannya kemudian mikir begini, udahlah nggak apa-apalah. Pokoknya kalau Allah sudah janji akan menangkan, Allah pasti menangkan. Gak usah direncanakan pun kita pasti menangkan. Anda salah. Kenapa? Bahasan takdir bukan begitu. Bahasan takdir itu ada dalam ranah keyakinan. Yaitu adalah yu'minuna bil ghaib, percaya bahwa Allah akan menolong, percaya bahwa Allah akan membantu, Allah akan memberikan sebuah bantuan dari arah yang tidak diduga-duga. Ini adalah perkara yang wajib, tapi bukan berarti Anda berpangku tangan. Bukan berarti Anda menjadi fatalis, lalu mengatakan, udah nggak usah banyak perencanaan, udah ngapain bikin-bikin perencanaan, kalau Allah mau tolong ya Allah tolong juga, tapi kalau Allah nggak mau tolong ya Allah nggak akan tolong. Ini namanya fatalis. Kenapa? Karena kalau dia yakin dengan pertolongan Allah, justru dia akan menjemput dengan lebih baik. Contoh, salah satu yang sudah ditakdirkan adalah rizki. Dan orang nanya seringkali, Ustadz, kalau rizki sudah ditakdirkan, berarti kita nggak ngapa-ngapain aja, berarti kan kita nggak apa-apa. Betul, rizki itu sudah ditakdirkan dan nggak akan kemana-mana. Maka kalau Anda nggak ngapa-ngapain, ya dia nggak akan kemana-mana di situ aja. Dan Anda nggak akan dapat, karena Anda nggak kemana-mana. Gitu kan ya. Jadi gini, coba lihat ya, ini gunanya mempelajari takdir. Mempelajari tentang takdir dan pilihan dan bagaimana cara menempatkan. Allah memerintahkan kita untuk menempatkan takdir sesuai dengan porsinya dan menempatkan usaha atau pilihan sesuai dengan porsinya. Contoh ketika kita bahas masalah tentang rizki. Secara imani kita yakin rizki itu Allah sudah berikan. Secara imani kita yakin bahwa tidak akan pernah mati seorang hamba sebelum rizkinya disesuaikan dan disampaikan kepada dia. Sudah diberesin kepada dia. Rasulullah menyampaikan gini, bahwasanya ada dua makhluk dalam satu riwayat, ada dua makhluk yang senantiasa ngejar manusia. Dan kalau sudah ngejar nggak bisa lepas. Yang pertama namanya ajal, yang kedua namanya rizki. Jadi ajal dan rizki itu dia ngejar manusia dan nggak pernah lepas. Cuman, kata Rasulullah, Allah ngasih tahu kepada rizki kamu duluan. Kalau kamu sudah selesai, baru ajal boleh masuk. Jadi mudahnya gini ya, rizki itu selalu membersamai kita. Dia tuh ibarat nyalurin apa yang sudah Allah perintahkan bagi dia. Nyalurin terus. Nanti kalau salurnya sudah habis, baru dia bilang, Jal kamu boleh masuk. Ajal kamu boleh masuk. Tapi kemudian ketika belum selesai, ajal nanya terus misalnya, Rizki udah selesai belum Ki? Belum, sebentar, nanti kalau sudah saya selesai saya kasih tahu, kira-kira gitulah. Maka kemudian ketika kita masih hidup itu berarti masih ada rizki. Rizkinya masih ngalir kepada kita. Tapi begitu rizki itu sudah selesai, maka rizki akan mundur, gantian ajal yang masuk. Dan gak akan bisa untuk kita lari dari sana. Kita gak akan bisa lari daripada ajal, sebagaimana kita gak akan bisa lari daripada rizki. Kalau rizki itu memang sudah punya kita, maka itu punya kita. Ini perkara imani.
Bahwasanya kita yakin Allah maha mengatur rizki, tidak akan Allah biarkan satupun ciptaan kecuali Allah tentukan rizkinya, kata Allah, dan tidak ada satu perut kecuali Allah tentukan isinya. Jangankan manusia, binatang melata saja punya rizkinya. Maka rizki ini sudah ditentukan oleh Allah, akan dicukupkan pada seorang hamba sampai selesai, baru ajalnya datang. Ini merupakan sebuah keyakinan daripada seorang muslim. Ini adalah sebuah yu'minuna bil ghaib. Kita meyakini, kita beriman kepada takdir Allah termasuk rizki. Itu salah satu contohnya. Tapi ketika kita mengatakan rizki itu sudah ditentukan, sudah ada dari dulu, sudah ditentukan semenjak sebelum kita lahir, kita meyakini itu semua. Tapi kalau kita nggak berbuat yang terbaik, ini salah. Ingat, itu wilayah keyakinan ya. Meyakini, pokoknya tidak meragukan, nggak usah mempertanyakan caranya Allah menurunkan rizki itu kayak apa. Yang penting pasti dapat, pasti sudah dijanjikan. Tapi perkara perbuatan, ini pilihan kita. Nah, maka kalau ada orang yang yakin terhadap rizki, beriman kepada rizki Allah, bahwa Allah sudah menurunkan rizki itu, beriman pada Allah bahwa Allah sudah menurunkan rizki, dia harusnya lebih semangat daripada orang nggak yakin. Kok bisa begitu? Coba lihat. Saya bilang sama teman-teman sekalian, coba bandingkan. Di antara dua janji saya ini, di antara dua perkataan saya ini, yang mana yang membuat teman-teman lebih semangat? Pertama, saya bilang sama teman-teman sekalian, datang ke rumah saya dong. Oh gitu ya Ustadz ya? Datang ke rumahnya Ustadz? Iya, datang ke rumah saya. Ngapain Ustadz? Nanti saya akan siapkan jamuan hidangan spesial bagi antum. Oh gitu ya Ustadz ya? Iya, datang aja ke rumah saya. Kapan Ustadz? Ya bisa jadi pekan depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan, nanti saya kabari. Tapi bisa juga jadi 2 tahun lagi, atau saya nggak tahu. Nanti saya kabari ya. Oke, itu pertama. Jadi, saya ngajak antum ke rumah saya. Saya janjiin untuk makan satu hidangan yang enak, khusus dibuat untuk Anda. Tapi ketika Anda nanya, kapan? Maka saya bilang, ya bisa jadi 2 pekan lagi, sepekan lagi, bisa jadi beberapa hari lagi, atau beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi. Nggak tahu. Pokoknya nanti saya kabari. Itu yang pertama. Dengan yang kedua, Mas, Mbak, datang ke rumah saya. Datang ke rumah Sat? Iya. Nanti ngapain Sat? Saya akan siapin hidangan yang spesial khusus bagi antum. Oh gitu ya Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Kapan Ustadz? 2 hari lagi. 2 hari lagi dari sekarang, jam 4 sore, datang ke rumah saya. Ini alamatnya. Ingat ya, 2 hari lagi jam 4 sore. Saya janji. Yang mana yang Anda lebih semangat? Yang pertama atau yang kedua? Yang nggak jelas atau yang jelas? Yang jelas dong. Maka ketika Anda sudah jelas banget, Anda akan semakin semangat dan Anda akan berbuat segala sesuatu yang Anda bisa untuk bisa memenuhi janji itu. Contoh, Anda akan beli baju terbaik misalnya, Anda akan menyiapkan, kemudian Anda pakai alarm, notification. Kenapa? Karena Anda nggak mau terlewat. Anda akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Coba yang kedua. Yang kedua nanti, ya Anda mungkin akan merasa, ya sudahlah karena nggak pasti. Karena sesuatu yang ya nggak pasti. Nanti kalau sudah ditelepon paling baru saya akan siap-siap. Karena Anda merasa bahwa orang yang janji nggak serius. Sama kayak Allah. Kalau Allah itu berjanji pada hambanya dan Anda memang menganggap janji itu benar, Anda akan benar-benar mempersiapkan. Saya yakin Allah sudah mempersiapkan bagi saya rizki, maka dia bukan berpangku tangan. Dia akan berencana terbaik untuk mencari rizki Allah, untuk mengunduh rizki Allah. Dia bagaimana caranya? Dia berbuat yang baik, membuat bisnis plan yang terbaik, membuat proyeksi yang terbaik, menjaga rencana-rencananya agar tidak salah, membuat marketing plan yang paling bagus, menghubungi orang yang paling ahli, minta saran mereka, jualan dengan lebih semangat karena dia tahu Allah pasti akan menurunkan rizki. Ini cara muslim. Maka antum bayangkan, kalau orang muslim pemahamannya benar tentang rizki, Masya Allah, dia akan sangat produktif sekali. Dia senantiasa menghadirkan yang terbaik dalam perkara-perkara yang mampu dia pilih, tapi dalam perkara-perkara yang tidak mampu dia pilih, dia bertawakal kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Allah pasti akan ngasih saya rizki, maka tinggal cara terbaik saya melakukan, maka dia nggak akan pernah malas-malesan. Kenapa? Karena dia tahu malas-malesan bukan cara yang terbaik untuk bisa menghadirkan rizki. Maka dia akan berusaha dengan baik, dia akan rajin kalau dia jadi karyawan, dia akan kreatif kalau dia jadi bisnismen. Yang jelas dia nggak akan mungkin jadi pengangguran, kemudian ketika ditanya sama orang, kenapa kamu nganggur? Dia lantas berkata, rizki minallah. Rizki itu pasti, maka kita tinggal diem-diem aja juga nggak apa-apa. Karena rizki itu sudah pasti. Di sini kemudian relate dengan kisahnya Umar bin Khattab.
yang menemukan seseorang yang ada di dalam masjid, lalu kemudian berdoa kepada Allah, lalu kemudian minta-minta terus. Lalu kemudian Umar nanyain, kamu ngapain? Oh, saya nunggu rizki dari Allah. Karena Allah menjanjikan rizki bagi hambanya. Lantas kemudian disuruh keluar oleh Umar, dikasih kemudian aktivitas untuk menyambut rizkinya. Jadi mengenai Allah ngasih rizki itu gak usah dipertanyakan lagi. Itu sudah perkara imani. Itu sudah perkara yang sudah pasti. Yang perlu kita pertanyakan adalah apa yang sudah kita lakukan untuk bisa mendapatkan rizki. Maka di dalam Al-Quran Allah menceritakan ketika Daud yang raja itu, Daud tuh punya kerajaan luas banget, luar biasa. Daud tuh kerajaannya luas banget dan dia jadi raja di kerajaan yang luas itu, dan otomatis dia pastinya nggak perlu lagi untuk kerja. Tapi apa kata Allah di dalam Al-Quran? I'malu ala Dawud syukron. Maka bekerjalah wahai keluarga Daud syukron, sebagai tanda syukur Anda kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mampu untuk bersyukur kepadaku. Maka kerja itu bukan sebab rizki, tapi cara untuk mengunduh rizki, yaitu menghadirkan sesuatu yang terbaik, sehingga Allah kemudian menghadirkan pada kita rizki yang sudah dia janjikan. Walaupun orang gak bekerja, dia tetap akan dapat rizki kalau memang Allah memang sudah menentukan. Kita sudah kasih tahu, tapi itu bukan cara seorang hamba menyambut rizkinya. Karena tadi sudah kita sampaikan, rizki sudah ditakdirkan. Tapi kalau misalnya dia nggak kemana-mana, ya rizkinya di situ-situ aja, nggak bisa dia unduh. Nah artinya kita membahas takdir itu untuk itu, bukan untuk membuat mumet, bukan untuk membuat ruwet hidup kita, tapi justru membuat kita lebih pasti dalam menghadapi kehidupan. Kita lihat dulu nih, ini perkara mana nih? Ini perkara yang bisa kita usahakan atau perkara yang nggak bisa kita usahakan? Kalau ini adalah perkara yang bisa kita usahakan, maka kita usahakan yang terbaik. Tapi kalau ini perkara yang nggak bisa kita usahakan, kita berusaha untuk mengatur, menata hati kita supaya kita bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat nanti sudah saya katakan, orang tua Anda meninggal. Ketika orang tua Anda meninggal atau orang tua saya meninggal, sudah jangan berlebihan. Nangis boleh, sedih boleh, tapi Anda harus tahu ini sudah ditentukan oleh Allah. Anda sudah tahu jauh sebelumnya bahwa setiap manusia pasti mati. Nah, maka orang muslim dia akan memanfaatkan dari ketika dia masih melihat orang tuanya hidup, maka dia akan memanfaatkan seperti apa yang terbaik untuk bisa berbakti pada orang tuanya. Karena dia tahu bahwa orang tuanya pasti akan berlalu, pasti akan selesai hidup dia. Maka nggak usah terlalu stres, depresi. Kenapa? Dia sudah tahu. Maka ketika orang tuanya meninggal, dia akan akses, dia akan analisis, ini perkara yang sudah Allah tentukan atau ini perkara yang saya bisa campur di dalamnya. Ketika dia tahu, oh ya ini sudah ketentuan Allah, nggak ada sesuatu yang bisa saya perbuat, maka segera meluncur dari lidah dia, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka segera meluncur daripada lidah dia, segala sesuatu itu datangnya kepada Allah. Maka sudah wajar ketika segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Manusia cuma bisa beriman dalam perkara seperti ini. Tapi sebaliknya, dalam perkara-perkara yang dia bisa kontrol, dia bisa sangat detail, dia bisa sangat push pada dirinya sendiri, dia bisa sangat semangat dalam melakukan itu. Contoh, ketika saya mendapatkan penolakan di dalam dakwah, ketika saya ngisi materi tapi orang nggak paham tentang apa yang saya sampaikan, maka saya nggak bisa mengatakan sudah takdirnya begitu, sudah memang Allah sudah menentukan begitu, ini sudah suratan takdir, ini sudah garisnya begitu, lauhul mahfudz sudah ditentukan begitu. Enggak, karena saya nggak ngerti. Nanti besok saya akan tukikkan lagi, maksudnya adalah apa yang kita nggak bisa ngerti jangan dipikirin. Tapi gini, kalau saya gagal dalam dakwah atau dakwah saya belum terlalu bagus, orang-orang nggak ngerti tentang apa yang saya sampaikan, maka saya nggak bisa menyalahkan takdir. Karena ini pilihan saya masih bisa milih. Ketika ada orang nolak, saya nggak bisa kemudian menyalahkan mereka. Kenapa? Karena saya bisa milih. Urusan mereka itu bukan sesuatu yang bisa saya kontrol. Maka saya fokus pada sesuatu yang saya kontrol, sesuatu yang bisa saya kendalikan. Apa fokus saya? Mungkin materinya kurang, mungkin materinya terlalu rumit, mungkin apa yang saya sampaikan terlalu tidak bisa mereka pahami. Mungkin bahasa saya, atau mungkin cara saya ngomong terlalu cepat, atau mungkin materinya terlalu berat. Tapi selalu saya tanyakan pada diri saya, what's gone wrong? Apa yang salah yang saya harus bisa ubah? Apa yang harus ditambahkan? Yang harus saya mikirin senantiasa adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Kalau saya pengen hasilnya 10, berarti harus ada yang berubah dalam ekuasi ini. Berarti harus ada sesuatu yang saya tambahkan, harus ada sesuatu yang saya kurangi, harus ada sesuatu yang saya ubah supaya bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Maka saya fokusnya di sana, bukan fokusnya pada kenapa orang-orang gak mau dengerin saya, kenapa orang-orang jahat banget sama saya,
Kenapa saya ditolak sama orang-orang? Kalau Anda fokus pada pembahasan itu, Anda stres. Paham ya? Kalau Anda fokus pada pembahasan yang nggak bisa Anda kontrol, Anda akan stres. Tapi kalau Anda fokus pada sesuatu yang Anda bisa kontrol, maka insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan bagi kita. Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kenapa? Karena hidup adalah pilihan dalam perkara-perkara yang bisa dipilih, dan dalam perkara-perkara yang tidak bisa dipilih, disitulah Allah memberikan kita kesempatan untuk meyakini bahwa rencananya adalah rencana yang terbaik, bahwa apapun yang ditentukan adalah ketentuan yang terbaik. Kemarin ada yang nanya lagi, Ustaz, gimana kalau ada orang yang sudah kemudian khidbah, ta'aruf, lalu kemudian putus khidbah dan ta'arufnya? Apakah rizki itu adalah, jodoh itu adalah sebuah rizki, seperti sebuah takdir? Iya, jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi Anda nggak usah mikirin dalam perkara-perkara yang itu tidak bisa Anda pilih. Kan sudah saya bilang dari awal. Ingat, kalau sesuatu itu sudah tidak bisa Anda pilih, jangan mikirin. Fokus mikir pada perkara-perkara yang Anda bisa lakukan. Perbaiki diri Anda, lalu kemudian perbaiki hubungan dengan orang tua, ngaji jomblo dulu 1-16 episode gitu kan ya. Lalu kemudian perbaiki mental emosional Anda, sakofa Anda ditingkatkan, lalu seterusnya yang segala macam yang Anda bisa kendalikan. Jadi Anda bisa, jangan kemudian bertanya, kenapa saya tuh ditakdirkan gak ada jodoh? Tahu dari mana Anda tidak ditakdirkan gak ada jodoh? Gitu kan ya. Anda jangan berpikir dengan perkara-perkara, jangan halu pada perkara-perkara yang Anda nggak ngerti. Fokus pada perkara-perkara yang kita kuasai. Lah kalau misalnya ada orang nikah, itu jodoh dia, Sat? Iya. Kalau cerai gimana? Ya berarti jodohnya selesai di situ. Gitu kan ya, takdirnya selesai di situ. Gitu kan ya, takdir Allah adalah perkara-perkara yang nggak bisa kita kuasai. Tapi kalau misalnya contoh, kalau seandainya dia bisa kuasai, ya dia harus fokus di situ. Intinya jelas ya. Nanti kalau kurang paham, nanti akan kita ulangi lagi. Mudah-mudahan di akhir daripada episode ini tentang takdir, teman-teman bisa lebih paham setidaknya dan nggak stres lagi memikirkan takdir. Yang paling enak adalah setelah pembahasan ini, teman-teman semua nggak terlalu banyak berpikir tentang takdir, karena memang takdir nggak usah dipikirin, tapi diimani. Tapi semakin banyak berpikir dan serius dan fokus pada perkara-perkara yang Allah perintahkan kita untuk mikir, untuk fokus, untuk serius, yaitu perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat karena sudah 30 menit. Mudah-mudahan kita nanti bisa melanjutkan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa share kepada yang lain. Mudah-mudahan bahasan ini juga bisa membantu teman-teman kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya kenapa sih dibatasin 30 menit? Iya, karena Karena rekaman saya 30 menit. Kenapa nggak lebih daripada 30 menit? Nantilah kalau seandainya kita sambung lagi di waktu yang lain supaya 30 menit lebih ringan. Tapi mudah-mudahan saya berharap bahwa kajian pada hari ini membawa kita lebih paham tentang takdir, sehingga jangan pernah lagi kita menanyakan sesuatu yang nggak mutu gitu loh maksudnya. Yaitu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kita nggak pernah bisa kontrol gitu loh maksudnya. Contoh ya, ini nanti untuk pembahasan buat besok sebenarnya. Contoh, hari kiamat. Hari kiamat itu penting nggak sih Anda ketahui bagaimana prosesnya? Hari kiamat itu penting nggak sih Anda ketahui bagaimana terjadinya? Penting nggak sih? Menurut saya nggak terlalu penting. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak mengarahkan pembahasannya ke sana. Ketika ada yang bertanya tentang hari kiamat, Rasul langsung arahkan, persiapanmu apa? Lihat bagaimana Rasul mengganti fokus dari kemudian kejadiannya menjadi orangnya, dari aktivitas Allah menjadi aktivitas manusia. Itu cara Allah kemudian cara Rasul mengganti fokusnya kemana. Jadi Anda itu mengenai hari kiamat itu pasti akan terjadi. Rasul katakan begini tanda-tandanya. Itu semua akan terjadi. Tapi yang belum pasti adalah amalan kita. Itu belum pasti. Jadi fokusnya ke amalan kita aja. Gitu maksudnya. Bukan berarti kita tidak meyakini. Ya harus yakin dengan hari kiamat. Cuman apa fokusnya? Aktivitas Allah atau aktivitas manusia? Gitu ya, sesuatu yang kita nggak bisa kontrol atau sesuatu yang kita bisa kontrol. Besok jam berapa? Insya Allah jam 10 juga. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.